disampaikan terima kasih. Acara yang berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh yang terhormat Kepala Bidang Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Hayat SAP MSI. Monggo kepada Bapak Hayat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala P2 KIB Universitas Islam Malang, yang alhamdulillah kegiatan ini sudah kesekian kalinya berkaitan dengan bisnis coaching dan mentoring dalam pengembangan ekosistem bisnis kewirausahaan Ibu Hajah Jani Susianti SEMMB KP, yang kami hormati. Beliau juga selaku pemateri nanti yang akan membawakan materi legalitas tenan dalam rangka izin usaha mikro kecil, serta Bapak Ibu pemateri lain, terutama dari PT Pegadaian Persero Syariah Landung Sari, Ibu Happy Widya Lestari dan pendukung lainnya, serta Bapak Dr. Sama Iradat Tito SSI MSI, yang nanti akan membawakan beberapa materi yang berkaitan dengan pengembangan bisnis, ekosistem bisnis kewirausahaan. Para peserta yang hadir pada acara hari ini lanjutan dari acara kemarin yang insya Allah akan memberikan langkah-langkah konkret dalam pengembangan bisnis kewirausahaan teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa yang sudah memantapkan diri untuk membangun usahanya dengan berbagai pengetahuan dan beberapa coaching kemarin dan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh beberapa materi. Semoga menjadi bagian dari pengembangan bisnis kewirausahaan dan terutama bagi lembaga Universitas Islam Malang untuk terus mengokohkan dirinya menjadi kampus yang mengembangkan kewirausahaan menjadi lebih baik serta menjadi rumah-rumah kewirausahaan di kampus tercinta kita. Kami berharap nanti adanya materi ini bisa dijadikan sebagai modal penting bagi teman-teman mahasiswa dalam rangka untuk mengembangkan bisnis kewirausahaannya. Bisa juga dimanfaatkan nanti aspek pembiayaan UKM dari Pegadaian Syariah, yang ini juga menjadi informasi penting bagi mahasiswa terutama yang sudah kuat di pengembangan bisnisnya, serta bisa bermitra mungkin nanti dengan Pegadaian Syariah, kira-kira sistem dan teknisnya seperti apa nanti bisa ditanyakan kepada pemateri yang langsung dihadirkan dari mitra, yaitu dari Pegadaian Syariah Landung Sari. Mungkin ini juga menjadi jalan penting untuk membangun sinergi dengan mitra dalam rangka untuk mengembangkan ekosistem bisnis kewirausahaan. Sehingga ini juga menjadi syarat yang mungkin bisa dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa, bisa memberanikan diri untuk melangkah lebih maju ke depan, sehingga bisnisnya bisa lebih kokoh dan bisa berkembang menjadi lebih baik. Saya berharap kegiatan coaching, bisnis coaching dan mentoring ini bisa menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan semangat berwirausaha kepada teman-teman mahasiswa dalam rangka membangun soft skill yang lebih baik ketika nanti setelah lulus. Paling tidak modal ini bisa menjadi modal yang sangat penting ketika teman-teman nanti sudah lulus dan menjadi bagian dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Selain mengembangkan bidang ilmunya, mengembangkan kewirausahaan ini menjadi syarat yang niscaya bagi mahasiswa hari ini. Karena selain dibentuk dalam hard skill, kita juga harus membentuk teman-teman mahasiswa itu menjadi output yang serba bisa dan
harus bisa dengan kondisi dan situasi yang ada, terutama dalam pengembangan kewirausahaan. Semoga acara ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi semua, bagi penyelenggara P2KIB, INBIS, dan bagi Unisma, bagi teman-teman mahasiswa, bagi peserta, serta bagi pemateri, dan bisa dijalin kerjasama yang baik untuk menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menjadikan kewirausahaan atau bisnis kewirausahaan itu adalah salah satu alternatif yang paling didominasi untuk bisa terus tumbuh dan berada di level yang stabil. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sampai nanti di penghujung acara di jam 15.15. Sehingga semoga nanti peserta bisa mengikuti dengan baik, bisa berpartisipasi dengan baik. Suatu hal yang perlu disampaikan silakan bisa ditanyakan. Karena materinya sangat detail sekali berkaitan dengan pengembangan izinnya, kemudian pembiayaannya, pengembangan ekosistem bisnis ekonomi kreatifnya. Ini ada Pak Dr. sama Tito atau Pak Tito ini sangat luar biasa juga. Beliau banyak memiliki bisnis kewirausahaan yang nanti mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman mahasiswa. Sehingga bisa menjadi bagian dari kiblat untuk bisa mengembangkan bisnis kewirausahaannya. Kira-kira itu dari saya, sekedar pengantar karena cukup padat sekali. Dimulai dari jam 8.30 ini sudah lewat jam 8 mau 40. Sehingga semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bisnis coaching dan mentoring pengembangan ekosistem bisnis kewirausahaan yang diselenggarakan oleh P2KIB Inkubator Bisnis Universitas Islam Malang saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat untuk mengembangkan wirausahanya pada para pemateri. Semoga terus ikhlas memberikan informasi dan ilmunya kepada para peserta. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses semua. Saya akhiri dulu. Afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hayat. Sama-sama Bu Jenny dan teman-teman semua. Sukses ya. Alhamdulillah. Siap. Amin, amin Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih disampaikan pada Bapak Dr. Hayat SAPMSI. Berikutnya mohon berkenan kepada Bapak Ahmad Zaim Wafik selaku PJS Pimpinan Pegadaian Syariah Landung Sari menyampaikan beberapa patah kata yang mampu menggugah adik-adik serta kami dan kita semua agar senantiasa berupaya membangun ekonomi bisnis melalui tagline yang digencarkan pemerintah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dalam menghadapi era yang tatanannya terdampak krisis pandemi secara global dan seterusnya. Monggo kepada Bapak Ahmad Zaim Wafik, sedianya kami persilahkan. Sebelumnya saya minta maaf Bu Ida, Bu Jenny, Pak Hayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Zaimnya masih ada dari sumber daya yang kami miliki. Itu. Jadi titip salam aja buat teman-teman semuanya. Gitu. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Jenny, Pak Hayat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita tidak akan berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu karena nanti sampai sore dan sudah terlambat berapa menit ini. Mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kita langsung menginjak ke materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber ke-1, Ibu Hajah Jenny Susianti SDM MDKP dengan judul materi yang akan disampaikan pembiayaan legalitas tenan dalam rangka izin usaha mikro kecil atau IUMK. Sebelumnya disampaikan bahwasanya Ibu Jenny Susianti selain
menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis merangkap bidang pengembangan usaha Universitas Islam Malang. Beliau adalah pembina UKM Kewirausahaan Golden Preneur di Universitas Islam Malang pula. Kemudian kandidat doktor dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang. Kemudian juga beliau adalah praktisi di bidang ekonomi, dalam hal ini mempunyai berkantor sendiri dengan bidang konsultan pajak, betul Ibu ya. Secara internal beban yang ada di pundak beliau lumayan luar biasa. Beliau sangat-sangat mumpuni dalam bidang pengembangan kewirausahaan baik secara internal di Universitas Islam Malang maupun eksternal. Kerjasama yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang dalam bidang bisnis dengan kementerian Pendidikan Tinggi, Kemenristek-Dikti, Kemenkop, Kemenparekraf masih berujung tombak pada beliau karena beliau sangat mumpuni ilmunya, luar biasa. Monggo waktu dipersilahkan kepada Ibu Hajah Jenny Susanti SEMM BKP untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Ida Puspita, terima kasih pada Ibu Happy Lestari. Oh, yang pertama mungkin kami berterima kasih kepada Pak Hayat ya, rekan saya di P2KIB. Ya, kita ini saling bergandengan, bersinggungan terus ya, karena memang ada beberapa kegiatan di tahun 2021 yang memaksa kita berdua untuk saling berbagi posisi. Terima kasih juga atas kehadiran dosen-dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Ini saya lihat ada Pak Khoirul Anwarudin dari FEP. Selamat datang Pak Khoirul. Alhamdulillah ya, beliau ini juga praktisi usaha, termasuk juga beliau punya beberapa usaha, mungkin nanti bisa juga sharing-sharing dengan Ibu Happy dari Pegadaian ya. Demikian juga dari tim asistensi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ida Puspita, ada Dr. Tito, ada Dr. Ena, ada Ibu Ita Atia, dan tentu saja ada Bapak Dr. Hayat dan kami sendiri ya, yang menggawangi asistensi pada tahun 2021 bekerja sama dengan asisten deputi pengembangan ekosistem bisnis dan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ya. Dan apresiasi luar biasa ini kepada tenan-tenan, adik-adik dari P2KIB, Paguyuban ya, kemudian dari UKM Kewirausahaan Golden Preneur. Jadi kita ini banyak sekali membuat komunitas-komunitas, fungsinya adalah supaya mereka semua bersatu padu, saling sharing, saling berjejaring, termasuk juga hari ini kita berjejaring dengan Pegadaian Syariah. Mudah-mudahan nanti juga ada nilai tambah ya, dari adik-adik tenan dan pelaku wirausaha ya, bukan hanya di bidang pembiayaan, tapi nanti juga di bidang pengumpulan dana bagi Mbak Happy ya. Jadi nabung emas ya, kemudian nabung apa, nanti ada beberapa produk-produk yang mungkin bisa dijelaskan secara detail oleh Ibu Happy Lestari. Kebetulan beliau juga mitra kami di Koperasi Ikhtisaturisma ya. Ya. Nah, kita banyak bermitra. Terima kasih banyak ya. Khusus untuk hari ini luar biasa apresiasinya, nanti ada 26 tenan yang mendapatkan tabungan ya, nanti bisa dibagikan sendiri oleh Bu Happy ya. Insya Allah juga datanya sudah ada pada kami. Ada berbagai door prize ya, dan ada pulsa dan seterusnya ya. Nanti boleh nih saya sharingin door prize-nya, sudah saya foto itu tadi ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami akan mencoba untuk share screen. Jadi ini awal share screen supaya tampak ya. Mohon izin pada Mbak Happy. Nah, ini tadi pagi saya minta untuk foto ya, ini nanti yang akan dibagikan. ada yang tiba ini tulisannya Pegadaian semua ini.
Jadi terima kasih untuk kesempatannya kepada kita. Mudah-mudahan menjadi barokah amalan bagi Pegadaian Syariah, dimudahkan usahanya dan kita bisa bersinergi bersama untuk membangun era Indonesia baru ya setelah COVID ya. Baik, saya langsung masuk kepada materi dulu sebentar. Jadi saya hari ini memang kebagian untuk menyampaikan materi yang terkait dengan legalitas. Ya, jadi adik-adik semua, Bapak Ibu dosen, kita menyadari bersama bahwa membuat usaha itu sebetulnya menjadi fitrahnya manusia. Karena kita ini makhluk sosial yang perlu makan, ya, perlu mengembangkan apa-apa yang ada di dalam diri kita sehingga kita memerlukan penghasilan, dan penghasilan itu biasanya ada yang ingin menjadi karyawan, tapi banyak juga yang memiliki keinginan untuk memiliki usaha sendiri. Boleh nggak misalnya kita menjadi karyawan sekaligus juga punya usaha? Boleh aja, asalkan memang tidak ada pembatasan dari kantor ya. Tapi kalau pegawai negeri insya Allah tidak diperkenankan ya. Jadi memang di situ lebih mengarah kepada pelayanan ya. Ya, kemudian nanti boleh ditanya kepada Mbak Happy gitu ya. Jadi tapi bagi teman-teman yang seperti saya, mungkin ya seperti Pak Khoirul ya, seperti teman-teman tim asistensi yang lain termasuk Pak Titu, kita masih memiliki keleluasaan untuk memiliki usaha seperti yang kita inginkan bersama. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami di kampus ada beberapa usaha, ada koperasi Itisot, kemudian di situ yang awalnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga ada pengembangan usaha, bagian dari laboratorium kewirausahaan ya, ada ministor, bookstore dan seterusnya. Ya, baik. Kenapa sih mungkin ini kami mencoba ya menggabungkan? Sebetulnya di konteks awal ini kami mencoba menggabungkan apa gitu ya? Mungkin kalau Mbak Happy Mirsani ini gambar apa gitu ya. Jadi mungkin mohon izin Mbak Happy ya. Jadi kami sebagai dosen itu ada kewajiban untuk selain mengajar ya, ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat. Nah, di bidang penelitian alhamdulillah kami di 3 tahun terakhir ini, di tahun 2019 sampai 2021 berkesempatan mendapatkan pendanaan hibah dari Kementerian Ristek BRIN ya, untuk judulnya ini model integratif berkelanjutan. Di sini yang perlu kami sampaikan sebetulnya adalah integrasi. Integrasi itu hubungan antara siapa saja. Nah, ini adik-adik ini ya, adik-adik ini ada di sini. Ada UMKM, ada pelaku ekonomi kreatif, ada wirausaha pemula. Ya. Kemudian di sini kami ada akademisi, ada perguruan tinggi, ya, ada pemerintah tadi yang memberikan pendanaan dari Kementerian Koperasi, ya, kemudian ada bisnis, ada Mbak Happy di sini, ya, bagian dari bisnis, karena beliau memang konsentrasinya memang di bisnis apa? Pegadaian syariah, ya. Nah, ini tetap harus ada kolaborasi. Ya, nah adik-adik ini nanti bisa punya komunitas-komunitas ya, mungkin seperti teman-teman yang sekarang ini sudah berjalan punya komunitas seperti Mas Dharma, ada komunitasnya pengusaha jamur, ada Mas Faisal ya, ada Mas Jojo ya, dengan komunitasnya masing-masing ya, semuanya ini saling terpadu. Kemudian semuanya ini tidak akan berarti kalau misalnya kita ini tidak bisa berkontribusi kepada siapa, berkontribusi kepada negara. Bahwa apa yang sebutnya kita hasilkan ini nanti juga akan kembali lagi kepada pemerintah dalam bentuk pajak, dalam bentuk kepatuhan kita. Ya, jadi pebisnis Mbak Epi juga patuh pajak, saya sendiri juga patuh pajak, ya adik-adik nanti juga harus patuh pajak pada saat penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena kalau kita hanya bicara pada posisi pebisnis saja, kita tidak akan pernah memberikan kontribusi pada pihak lain. Ya, gampangannya begini, Mbak Happy mungkin lebih mudah kalau cari
nasabah pelanggan tanpa dengan kampus lebih mudah sebetulnya, dapatnya lebih banyak. Tapi dengan kampus, Mbak Happy saling ya berkontribusi kepada kampus untuk mengenalkan apa sih Pegadaian, karena ini nanti ya pelaku-pelaku yang ada di sini ini nantilah yang punya negara Indonesia, ya, yang punya usaha, yang kemungkinan bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden, ya amin ya teman-teman ya. Dan semuanya bisa terjadi di masa yang akan datang ya. Jangan lupa di sini juga ada media, baik sosial media maupun media massa yang membantu kita untuk menyampaikan apa sih yang ada di benaknya akademisi, di benaknya pemerintah, di benaknya bisnis. Nah, semuanya ini terekam di media sehingga bisa menjadi keputusan bersama. Ya, kami tambahkan sedikit ya, satu resources. Resources itu sebenarnya lingkungan atau ekosistem. Bisa dibayangkan kalau ekosistem di Indonesia tidak mendukung untuk usaha, tidak akan pernah ada helix-helix ini. Jadi ekosistem ini juga akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Makanya kami mengusulkan dalam model kami ini integrasi berkelanjutan ada 5 helix plus 1 resources, atau bisa dikatakan ada 6 helix ya. Ini mungkin kenapa kok saya cantumkan model ini, supaya kita tahu porsi kita masing-masing, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan ini kita juga saling memberikan kontribusi yang terbaik kepada negara kita sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Demikian adik-adik ya. Baik, kita bicara mengenai kriteria usaha ya. Jadi kriteria usaha untuk UMKM itu sebetulnya sudah ada sejak beberapa periode yang lalu ya. Cuman memang ada perubahan ya di PP nomor 7 tahun 2021. Kenapa? Karena perubahan ini mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Kalau di awal UMKM ini dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersihnya ya per tahun ya. Sebetulnya ini sama juga ya. Cuman kekayaan bersih di sini adalah jumlah aset atau jumlah kekayaan setelah dikurangi dengan hutang. Sedangkan sesuai dengan PP nomor 7 2021 ya, yang dikatakan modal usaha ini adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi kalau nanti adik-adik atau UMKM itu pinjam kepada Pegadaian, sebetulnya itu juga bisa diakui sebagai modal. Cuman modal pinjaman, karena ada konsekuensi, ada kewajiban mengembalikan pokok beserta dengan bagi hasil ya atau komisi yang disepakati dengan lembaga keuangan ya. Kemudian kalau dulu di tahun 2008 dikatakan mikro itu paling banyak 50 juta ya. Tapi sekarang dikatakan usaha mikro itu kalau sampai dengan 1 miliar. Berarti porsinya ya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikategorikan UMKM itu menjadi berkembang, menjadi besar. Ya, menjadi lebih banyak. Ya, kenapa? Karena kalau yang lalu posisinya di atas 50 ya, ini sudah masuk usaha kecil. Kalau sekarang usaha kecil itu harus di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar ya. Kemudian untuk usaha menengah yang dulu antara 500 juta sampai dengan sekitar 10 ya. Kalau sekarang ini lebih dari 5 miliar, ini di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi kalau misalnya saya punya tempat usaha yang nilainya 10 miliar itu enggak bisa dimasukkan. Yang bisa dimasukkan adalah selain itu kekayaan bersihnya. Ya. Jadi kekayaan bersih ya atau modal usaha ini dikatakan modal usaha ini bisa modal sendiri plus modal pinjaman. Ini kenapa kok saya sampaikan di awal, karena ini sesuatu yang baru di tahun 2021. Ini kan kebetulan adik-adik ini juga pelaku, termasuk juga dia masih mahasiswa. Sehingga informasi ini juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Ini di tahun 2021, jadi masih terbaru. Ya. Kemudian hasil penjualan tahunan, atau omset ya. Kalau dulu dikatakan mikro itu kalau 300 juta, kalau sekarang ya 2 miliar ke atas. Ya, 2 miliar paling banyak lah itu mikro. Ya, jadi akhirnya menjadi lebih luas. Usaha kecil kalau sekarang sampai dengan 15 miliar ya. Kalau usaha menengah ya otomatis di atasnya itu. Ya itu yang harus kita pertimbangkan. Akan tetapi
ada beberapa yang perlu menjadi salah satu tolok ukur di sini. Beberapa lembaga keuangan pada saat memberikan pembiayaannya tentu saja akan berbasis pada legalitas. Betul nggak Mbak Evi ya? Betul ya Mbak Evi ya. Jadi selain yang kami sebutkan tadi di atas, ya ada omsetnya, ada kekayaan yang nanti juga akan menjadi pertimbangan pada saat memberikan pembiayaan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah legalitas yang dimiliki. Memang kelemahan dari usaha mikro, ya UMKM tadi, legalitasnya itu biasanya nomor sekian, ya. Jadi yang penting dia bisa jual, dia bisa produksi, dia bisa jual, dia punya uang gitu aja. Tidak pernah memperhatikan legalitas. Padahal, ya bagi lembaga pembiayaan maupun bagi pemerintah pada saat memberikan bantuan atau insentif itu harus sekarang ini harus berlandaskan kepada izin atau legalitas. Jadi kalau izin usaha mikro dan kecil, kalau dulu di tahun 2018 sesuai dengan PP 24, ya sesuai dengan PP 24 ini kita harus mengajukan izin usaha mikro dan kecil. Diajukannya kemana? Ya, diajukannya melalui kelurahan, ya, kemudian kecamatan. Kalau dulu ya, kalau sekarang ini di masa pandemi kita ini sebutnya lebih simpel ya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah menggunakan OSS, ya, menggunakan OSS. Jadi bagaimana kita melakukannya? Kita adik-adik milenial ini sudah pintar-pintar semua ya. Registrasi ya, kita masuk ke akses ke OSS. Kemudian kita registrasi ini menggunakan NIK yang ada di EKTP itu. Jadi NIK itu nomor yang berapa digit itu kita masukkan ya. Kemudian bagi yang sudah memiliki legalitas ya, yang sudah memiliki legalitas seperti PT atau CV, nggak disampaikan aja, dimasukkan saja ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah melengkapi data-data untuk NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Ya, kemudian nanti akan diterbitkan izin usaha. Ya, izin ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional, ya, fasilitas yang bisa didapatkan dari pemerintah, fasilitas-fasilitas sebagai UMKM yang didapatkan dari mitra pemerintah, ya, termasuk lembaga pembiayaan, ya, karena memang ada porsi sekitar 2% dari keuntungan lembaga itu memang diharapkan bisa diserahkan kepada UMKM ya. Nantinya juga bisa nggak usaha itu dicabut atau ditutup, ya tentu saja bisa ya, akan dilakukan, bisa dilakukan likuidasi atau penutupan usaha ya. Oke. Jadi apa sih NIB? NIB tadi nomor induk berusaha, di mana UMKM atau pelaku usaha itu memiliki identitas ya. Untuk apa? Untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Jadi legalitas ini kalau kita mau penanaman modal atau kita mau membuat TDP ya, kalau dulu ada namanya istilah TDP atau tanda daftar perusahaan, itu menggunakan NIB. Kemudian IUMK yang tadi saya sampaikan adalah tanda legalitas kepada perorangan atau pelaku usaha dalam bentuk satu lembar aja. Jadi IUMK ini satu lembar, kemudian ada fotonya itu di situ ya. Sederhananya NIB itu adalah KTP-nya pengusaha. Ya. Jadi NIB itu KTP-nya, sedangkan IUMK atau izin usaha itu adalah SIM-nya. Ya. Jadi paling tidak kita itu punya NIB sama kalau kepingin naik kendaraan itu kan harus punya SIM ya. Nah, punya IUMK di skala mikro maupun kecil. Apakah sulit? Enggak. Sekarang itu tadi kita bisa melakukannya secara online. Bu, kok ditulisi perlu ke notaris? Nah, notaris ini kalau jenengan atau adik-adik ini mendirikan usaha dengan bentuk badan, dalam bentuk PT, CV, dan seterusnya. Tapi kalau perorangan ya nggak usah, langsung aja masuk ke login di OSS. Mungkin nanti bisa saya sampaikan ya. Kemudian mengajukan untuk NIB ya, biasanya juga akan ditanya apa ada NPWP-nya ya. Jadi di situ ada form-form yang nanti akan diisi.
Ya, yang perlu diperhatikan juga NIB ini juga berfungsi sebagai yang tadi saya sampaikan TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian kalau mau ekspor impor ini API ya, dan sebagai akses kepabeanan ya. Jadi bagi adik-adik yang nanti arahnya ke ekspor atau impor ya. Kenapa kita pakai OSS? Karena OSS itu mempermudah ya. Jadi mudah bagi kita untuk sekarang ini menggunakan internet ya, masuk login di OSS dan kita bisa mengajukan sendiri. Bisa Bu, sendiri bisa ya. Jadi itu sudah ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Tinggal UMKM mau apa enggak. Tapi biasanya kalau enggak pede itu bisa minta tolong ya, minta bantuan itu bisa ya. Termasuk juga dengan komunitas-komunitas ya. Kemarin mungkin ada komunitas IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, itu yang membantu ya, membantu teman-teman yang tidak atau kalau dibilang kurang memahami ya dari sisi web dan seterusnya, atau kalau bahasa eleknya gaptek gitu ya. Nah, itu bisa dibantu oleh teman-teman komunitas ya. Oke. Baik ya, jadi kalau sebelum kita akses OSS itu sebaiknya kita sudah siapkan dulu, ambil KTP-nya, dilihat NIK-nya, karena kan itu nanti yang menjadi awal ya kita masuk itu. NIK di sini NIK-nya siapa? NIK pelaku usaha. Kalau badan ya berarti penanggung jawabnya atau direkturnya ya. Kemudian kalau pelaku usaha seperti PT dan seterusnya, ini sebelum mengakses OSS harus punya ya legalitasnya yang tadi pakai notaris itu, aktenya itu sudah ada ya. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha yang lain menyesuaikan ya apa yang dia sudah miliki ya. Langkah-langkahnya kita login, kemudian mengisi data-data yang diperlukan. Kalau kita perusahaan ya data perusahaan, kalau kita PT berarti data pemegang saham, kepemilikan, nilai investasi dan seterusnya. Ini yang agak sedikit rumit ini sebetulnya sangat mudah kalau kita mau mengerjakan sendiri. Karena kalau menggunakan orang lain akan bertanya dan tidak semua orang mau menjawab ini berapa sih rencana penggunaan tenaga kerja. Ini kan yang tahu kita sendiri ya. Berapa kalau ada tenaga kerja asingnya berapa. Ini kan ini yang tahu biasanya usaha tersebut ya. Kemudian mengisi informasi bidang usaha ya. Nanti di OSS itu ada sekitar 1.000 lebih ya yang sudah diinformasikan KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Termasuk apa? Kategorinya apa? Retail, lembaga pembiayaan, ya, kemudian usaha rokok, ya, usaha konsultan, semuanya ada di situ, ya. Kemudian memberikan tanda-tanda atau checklist, ya. Kemudian nantinya sangat mudah untuk mendapatkan NIB ya dan dokumen pendaftaran lainnya. Jadi insya Allah kurang dari seminggu ya. Nah ini prosesnya ada pendaftaran ya seperti ini. Ini ya jangan lupa ini yang simpel kalau bagi adik-adik ya masuk ya bukan sebagai tanda daftar tapi yang tadi yang mikro tadi yang tadi saya sampaikan yang mana tadi. Nah yang ini yang langsung nih jret. Yang penting punya KTP, tahu rencananya ke depan apa, usahanya apa, kemudian cari nomor KLBI-nya selesai ya. Yang agak rumit kalau di badan usaha ya. Nah, OSS ini juga merupakan tadi yang saya sampaikan bisa sendiri atau layanan mandiri. Ya, jadi ada sarananya untuk tanya itu juga ada ya. Kemudian ada manual deadline-nya itu juga ada ya. Dalam bentuk PDF yang nanti kita bisa coba sendiri ya. Nah ini jadi layanan mandiri kita ada kan teman-teman yang sudah dengan membaca sudah bisa menjalankan sendiri. Kemarin contohnya ada Mbak Sophie juga ya. Kemarin Mbak Sophie ada nggak sekarang hari ini? Ada Bu? Oke, ada. Nah, Mbak Sophie kemarin Mbak Sophie menjelaskan ya gimana di Instagram. Nah, ini kan dia membaca, kemudian dia menjadi pelaku, ya. Cuman pertanyaan saya, Mbak Sophie sudah mulai ngurus legalitas belum, Mbak? Masih belum, Bu. Nanti sudah mulai bisa dipikirkan, coba cek OSS ya, bisa itu melakukan sendiri tanpa bantuan. Kemarin aja sudah bisa membaca apa sih pemasarannya via Instagram seperti apa, kemudian termasuk juga
nilai-nilainya. Ini kalau seperti ini kecil buat teman-teman ya, termasuk Mas Dharma dan seterusnya. Mbak Wahyu Nur Aziza ini yang keripik tempe kemarin ya? Iya, Bu. Nah, orang tuanya sudah kagungan usaha legalitas belum? Sudah, Bu, saya yang mengurus, Bu. Waduh, nanti boleh di-share ya. Iya. Nanti boleh di-share ya. Boleh nanti difoto kemudian ditunjukkan. Ini loh teman-teman gitu. Kamu sendiri yang membuat ya? Iya, tapi atas nama orang tua, Bu. Berapa lama kamu bikin? Itu saya membuatnya yang PIRT itu kelas 12 awal-awal, Bu. Oke. Terus kan daftar halal itu, Bu, itu masih suruh ngurus izin merek sama NIB, IUMK dan sebagainya. SIUP juga. Nah, jadi NIB-nya nanti kamu bisa pakai OSS, Dok. Iya, Bu. Kemarin waktu daftar merek di sebelahnya kampus Ninoyo itu, Bu. MPI itu disuruh daftar NIB-nya lewat OSS. Betul, ya. Jadi betul, dan itu juga sangat berguna. Karena itu nanti banyak fasilitas, termasuk juga ada pembiayaan juga yang nanti menjadi salah satu pertimbangannya adalah legalitas. Nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Happy ya, karena ranah beliau yang punya uang gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini ya, kamu masuk di OSS itu nanti gambarnya Pak Jokowi ini muncul ya gitu ya. Ini aksesnya ini gratis ya di oss.go.id. Kalau kamu ingin misalnya seperti Mbak Wahyu Nur Aziza itu mendapatkan panduan, klik dulu panduan, baca dulu, baru nanti kamu bisa mengikuti langkah-langkahnya itu. Sangat mudah ya. Anak-anak sekarang ini jarang sekali yang gaptek. Ya, justru emak-emaknya yang harus banyak belajar, Mbak Evi. Ya. Saya ini harus belajar juga dari adik-adik ya. Jadi dengan begitu kita bisa saling sharing ya, saling sharing menimba ilmu ya. Oke, nah ini oss.go.id ini kan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul memberikan kemudahan ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 1.300-an ya. Di situ sudah ada informasi KLBI kita yang nomor berapa ya di sistem itu. Jadi kita nyarinya sangat mudah ya di ujung jari kita ya, sebetulnya begitu ya. Nah, ini tadi sedikit ya. Kalau PT itu apa sih, perseroan terbatas, PSE itu apa sih, NPWP itu apa sih? Boleh nggak punya NPWP ngajukan dulu? Boleh-boleh saja. Tapi nanti bertahap. Sekarang ini di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, istilahnya HPP, yang insya Allah nanti akan berlaku di tahun 2022. NIK-nya kamu itu sebetulnya sudah berfungsi sebagai nomor pokok wajib pajak. Ya, jadi NIK yang ada di KTP, eKTP kamu itu nantinya akan berfungsi sebagai NPWP, sehingga mudah untuk semuanya. Kamu nggak perlu untuk mendaftar punya NPWP langsung otomatis begitu usiamu 17 sudah otomatis. Ya, bagi pemerintah menjadi single identity number. Ya. Nah, ini bagi orang-orang yang punya penghasilan ya, kerja, itu kan pasti diminta KTP-nya, NIK-nya pasti masuk. Nanti misalnya pembiayaan di Mbak Epi diminta KTP-nya, NIK-nya masuk juga gitu ya. Jadi pelaporannya SPT-nya pasti nanti cocok dengan yang ada di masing-masing. Beli mobil, balik nama, ya, nuliskan BPKB di faktur pajaknya butuh NIK juga. Jadi nggak ada ceritanya kita nanti punya mobil tapi pakai namanya orang lain, nggak bisa ya. Jadi itu. Jadi ini juga sudah dilakukan di negara-negara di seluruh dunia dan Indonesia memang melalui sebuah proses dulu. Ya, kalau kemarin-kemarin NPWP itu kita mengajukan karena kita patuh punya penghasilan, kita mengajukan punya NPWP. Kalau nanti ke depan dengan berlakunya harmonisasi perpajakan itu, ya sudah, NIK itu adalah NPWP kamu. Ya, jadi mereka yang sudah usia 17 punya penghasilan, udah itu langsung gitu. Cuman memang nanti batasannya juga menjadi lebih tinggi ya, insya Allah di atas 5 juta ya. Jadi 5 juta ke atas, kalau sekarang kan masih 4,5 ya. Jadi posisinya nanti menjadi lebih
PTKP-nya juga akan berubah juga. Ya, itu nanti ini cerita buat teman-teman yang kebetulan saya undang dari mata kuliah perpajakan, Mbak Epi. Jadi saya sedikit nyinggung-nyinggung juga supaya adik-adik yang mata kuliah perpajakan juga bisa mendapatkan kontribusi, tetap bisa menjadi wirausaha, tapi juga tetap bisa belajar pajak. Bagi teman-teman yang belum memahami, paling tidak dari yang saya sampaikan sedikit ini tadi, mudah-mudahan selain memahami legalitas juga nanti ke depannya sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Ya, tadi yang saya sebut HPP tadi ya. Oke, Indonesia ini negara yang bisa dikatakan mengalami perkembangan di semua bidang. Ya, apapun yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan OSS atau Online Single Submission, ini juga akan memberikan risiko yang kecil ya sebetulnya bagi pelaku UMKM juga. Ya, kenapa? Karena pada saat kita bekerja sama dengan orang, kita sudah tahu. Ya, misalnya nanti ke depan teman-teman dari pelaku usaha misalnya bekerja sama menjadi agennya Mbak Happy misalnya. Ya, ini kan nanti Mbak Happy juga menjelaskan atau Mbak Magda atau Mbak Happy nanti yang menjelaskan. Oh, Mbak Happy. Oke. Jadi nanti posisinya pada saat adik-adik bisa jadi kan nanti memang menjadi wirausaha, tapi bisa juga tuh nanti bantu Mbak Epi menjadi agen Pegadaian Syariah. Nanti dengan ada ceritanya juga dari Mbak Epi. Nah, kalau seperti itu Mbak Epi sudah melihat saja dari KTP-nya itu nanti sudah ada data-data yang diperlukan ke depannya seperti itu ya, karena NIK KTP itu nanti pada poin-poin tertentu itu bisa dibuka oleh lembaga-lembaga tertentu ya, termasuk dari DJP ke depan ya. Kemudian kalau sekarang lembaga keuangan belum, tapi nanti ke depan pasti ada ini ya, tetap ya. Jadi dengan adanya OSS ini sebetulnya sangat membantu semuanya. Tadi yang sudah saya sampaikan, adanya perubahan skala usaha pada saat kita bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bagi teman-teman yang sekarang menyusun skripsi, hati-hati. Ada perubahan undang-undang, jadi undang-undangnya sudah berlaku sejak tahun 2020, jangan pakai undang-undang yang lama ya. Jadi aturannya sudah berubah ya. Oke, ini nanti bisa ya. Oh ini risiko dikit ya, risiko ini loh. Sebetulnya kenapa kok dikatakan tingkat risikonya menjadi lebih rendah? Risiko rendah itu kalau kita sebetulnya memiliki NIB, ya tadi sudah punya KTP-nya usaha ya. Nah, posisi menengah rendah itu kalau kita juga punya sertifikat standar. Sertifikat standar itu jadi ada standarisasi tertentu, misalnya saya gitu ya di bidang konsultan perpajakan, kami punya standar untuk menyelenggarakan kegiatan kami seperti apa, untuk menjadi konsultan yang baik seperti apa, ada sertifikasinya. Penulis buku, misalnya seperti Pak Ayat ada penulis buku, itu ada sertifikasinya. Jadi mereka-mereka yang memiliki sertifikasi tentu saja bisa memberikan advice, dia bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang cuma belajar secara otodidak. Ya, makanya itu ada sertifikat standar. Ya. Risiko menengah tinggi atau MT di sini juga ada yang harus disertifikasi oleh lembaga. Ya, jadi seperti sertifikat. Beberapa sertifikat yang dilakukan melalui kampus-kampus juga ini sebetulnya yang sudah diverifikasi oleh lembaga ya, ada BSN ya, Badan Sertifikat ya dari BSN itu untuk uji-uji tersebut ya. Nah, dan seterusnya ini risiko tinggi dan seterusnya ya. Jadi otomatis risiko-risiko ini nanti juga akan memberikan pengaruh juga pada lembaga atau usaha yang sedang berjalan ya. Intinya apa sih langkahnya? Sudah kunjungi saja langsung. Ini ya, OSS, pilih daftar. Kalau kamu UMKM ya, pilih skalanya yang UMKM ya atau UMK ya. Kemudian nanti dipilih jenis pelaku usahanya apa. Ada form yang akan diisi. Jangan lupa pakai emailnya. Jadi kalau kamu belum atau teman-teman belum punya, saya yakin kalau teman-teman sudah punya email semuanya, bisa menunjukkan atau bisa memasukkan emailnya karena itu nanti kode aktivasinya akan masuk di email ya. Kemudian tidak hanya kode aktivasi ya, jadi di situ lebih lengkapnya ada username dan password yang nanti akan masuk
di email kita. Setelah itu kita melakukan pendaftaran, kita punya hak akses, nah kita bisa dengan mudah masuk ke OSS. Jadi daftarnya itu fungsinya supaya kita dapat kode aktivasi atau user ID maupun passwordnya. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ini seperti ini. Ya, gambarannya itu kalau kita masuk, nah ini seperti ini. Kemudian kita klik daftar. Ya, kemudian kalau sudah kita klik daftar, ya sudah. Itu ada form yang nantinya akan kita isi ya, form secara elektronik ya. Nah, ini nanti ada guideline-nya, ada panduan kok. Kamu tuh siapa? Oh, usaha mikro dan kecil. Nah, dikategorikan usaha menengah itu gini, ya tinggal diklik aja posisinya yang mana. Kalau kantor perwakilan ya tinggal diklik yang nanti kantor perwakilan. Jadi menyesuaikan sesuai dengan guideline-nya ini. Ya, kalau masih mikro ya masuk di UMK. Ya, oke. Nah, ini skalanya, skala usahanya itu nanti bisa dipilih apakah perorangan ya ataukah badan usaha. Jadi kalau ini tinggal diklik ini nanti akan muncul perorangan atau badan. Nanti kalau sudah jangan lupa ini dicentang. Kalau dicentang ini sudah dicentang, klik daftar ya berarti itu nanti akan masuk ke aktivasinya akan masuk ke email ya. Nah, ini ya kalau usaha perseorangan ya kita tulis usaha perseorangan. Kalau usaha perseorangan ini ditulis NIK ya, nomor induk kependudukan. Kalau Mbak Wahyu Nur Aziza mau bikin ini berarti NIK-nya adalah NIK dari orang tua. Ya. Jadi dari ayah atau ibu ya yang bertanggung jawab terhadap usaha, masukkan tanggal lahirnya tentu saja sesuai dengan yang ada di KTP, kemudian alamat email. Ini alamat email ini biasanya kalau orang tuanya bisa ya pakai alamat email orang tua atau mungkin bisa dibantu oleh Mbak Nur Aziza ya. Termasuk juga nomor telepon seluler, ini bisa orang tua, bisa juga Mbak Nur Aziza. Ya. Kalau sudah ini diklik, jangan lupa. Kadang-kadang kita ngisi ini lupa ngeklik. Ya, kalau lupa ngeklik nanti kembali lagi, kamu harus ngerjakan lagi. Ya. Harus diklik ya. Nah ini seperti ini. Ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Nanti akan muncul misalnya username-nya apa, udah nanti waktu daftar kita masukkan. Ya. Jadi kalau sudah nanti akan muncul ini. Terima kasih pendaftaran hak akses OSS berhasil gitu ya. Jadi sangat mudah. Saya pikir semua teman-teman itu pasti bisa membuat sendiri. Tapi toh kalau misalnya memang ada kesulitan, monggo nanti bisa komunikasi dengan saya, komunikasi dengan teman-teman P2KIP untuk saling berjejaring atau mengisi bersama-sama. Ya, saya mau membuat semacam simulasi. Tapi kalau nggak ada yang mau menjadi percobaan, nanti menjadi repot juga ya. Karena ini legalitas ini pasti nanti ada plus minus. Jadi seperti Mbak Wahyu Nur Aziza, nanti silakan mungkin bisa mencoba, tapi tetap konfirmasi kepada orang tuanya selaku penanggung jawab usaha. Ya, saya kira terima kasih. Nah, ini jangan lupa ya, ikutin terus ya Mbak Epi sampai dengan selesai ya. Nanti di posisi akhir, nanti ada door prize ini nanti akan kita bagikan di sesi kedua. Ya, kalau sesi yang sekarang dibagikan anak-anak nggak nyemak, Mbak. Jadi nanti hadiahnya nanti aja di yang posisi terakhir ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih kepada Mbak moderator. Monggo mungkin bisa untuk pertanyaan bagi teman-teman yang mau menanyakan. Baik Ibu, terima kasih. Monggo adik-adik silakan jika ada yang mau bertanya langsung pada narasumber utama terkait dengan legalitas Tinen dalam rangka izin usaha mikro kecil, IUMK, atau perizinan lainnya, atau segala terkait dengan segala macam hal yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada pagi hari ini. Monggo, silakan adik-adik. Kayaknya ada adik-adik yang besar itu. Ada adik-adik yang besar itu, Pak Koirul itu. Adikku yang besar itu. Kepada Bapak Ahmad Koirul, monggo dipersilakan langsung saja Bapak disampaikan. Terima kasih Ibu Ida sebagai co-host moderator yang saya hormati, Ibu Yeni Susianti, teman-teman dari Pegadaian. Saya ini juga debiturnya Al-Iqtisad karena kami juga sekaligus sebagai konsultan koperasi harus menjadi anggota koperasi. Dan juga debiturnya Pegadaian dengan Pak Zaim saya sudah sangat kenal sekali. Boleh dicek nanti Bu Epi ya, boleh dicek Pak Khairul Anwar. Wah ternyata sudah
langganan lama. Baik, makasih Bu Yeni, pengetahuan yang baik terutama kami bagi dosen kewirausahaan dan adik-adik semua. Apa yang disampaikan Bu Yeni sungguh sangat luar biasa. Ini adalah informasi terbarukan. Memang NIB harus kita urus sekarang, harus kita lengkapi sekarang karena itu penting. Karena kita nanti harus akses di One Single Submission. Hati-hati juga dengan nick-nya. Nick-nya dipastikan namanya harus betul dengan yang ada di Spenduk Capil. Kalau enggak nanti enggak bisa akses. Ya, jadi dipastikan nama yang kurang O atau enggak sama itu disimetriskan karena kita nanti menggunakan single data yang dari Dispenduk Capil sebagai support datanya. Kemudian saya senang Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang diimplementasikan PP nomor 7 tahun 2021. Kemarin Bu Yeni saya juga melaporkan barusan ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan BPJH Kementerian Agama. Mungkin ini baru pertama di Indonesia, besok tanggal 20 ini yang perguruan tinggi, tapi saya nggak tahu saya yang Unisma siapa yang berangkat, saya nggak tahu. Tapi apa yang disampaikan Bu Yeni ngeling. Jadi nanti ada namanya program Si Halal dan produksi Mamin pada tanggal 17 Oktober 2024 harus sudah bersertifikat halal. Dan ini penting bagi teman-teman, apalagi adik-adik semuanya, ini luar biasa, merupakan informasi yang harus kita tangkap sebagai informasi yang terbarukan karena sistemnya ngeling. Besok ngurus Si Halal juga akan berhadapan dengan NIB, juga berhadapan dengan database OSS juga. Tadi kelengkapan yang disampaikan Bu Yeni luar biasa. Jadi itu harus sudah mulai dari sekarang bagi teman-teman yang bergabung di P2KIB. Bu Yeni, ini saya mau tanya Bu, bagaimana kalau teman-teman yang punya tenan, mahasiswa yang punya tenan dalam kerangka untuk mengurus izin formalnya tadi terkait dengan ini siapa yang diampu oleh P2KIB atau pribadi masing-masing dari mahasiswa Ibu atau yang bergerak di bidang tenan. Terima kasih Bu Yeni, matur nuwun semuanya. Baik, Mbak Moderator langsung aja mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Khoirul. Jadi beliau ini pamer hati kewirausahaan ya, pelaku usaha juga, termasuk juga suka berkubang di perkoperasian ya Pak ya. Jadi iya, kemudian sekarang ada tambahan menjadi peternak juga ya. Usahanya gimana Pak? Lancar ya? Alhamdulillah masih lancar Bu. Sekarang saya berada di Nganjuk ini alhamdulillah. Yeah. Jadi Pak Khoirul ini dosen. Mohon maaf Ibu, terlempar. Oke. Iya Mbak. Sudah Ibu. Oke, baik. Ya, baik. Pak Khoirul ini, Mbak Happy mungkin juga tadi sudah memperkenalkan diri. Ya, ini saya menginikan juga. Ya punya usaha di peternakan ya Pak ya, di peternakan. Yeah. Ya. Baik, atas pertanyaan Pak Khoirul tadi terima kasih. Bagaimana mungkin adik-adik tenan yang sekarang ini sudah siap, sudah punya usahanya, dan usahanya itu sudah berjalan cukup baik atau bisa dikatakan sudah di atas setahun ya. Apakah hematnya gimana? Apakah perlu ngurus sekarang ataukah nanti setelah lulus? Mungkin yang dimaksud Pak Khoirul begitu. Jadi sebetulnya untuk pengurusan ini itu nggak ada batasan ya. Siapa harus usia berapa, nggak ada. Dan saya yakin, apalagi sekarang ini di sistem yang terbarukan, kita ini kan ada di kurikulum MBKM. Merdeka Belajar, ya, di mana kita ini diberikan kesempatan atau adik-adik diberi kesempatan untuk 3 semester boleh ikut Pak Khoirul, ya, beternak itu boleh, dan itu diakui ada nilainya, gitu ya. Jadi per semester 20 SKS. Ya. Kemudian bagi adik-adik yang sudah punya usaha, kemudian memikir gimana ya, kemarin misalnya Bu Yeni menjelaskan perlunya legalitas. Nah, tinggal adik-adik mempertimbangkan apakah tetap akan di bidang yang sama atau tidak. Kalau tetap di bidang yang sama, ke depan misalnya ya, kan sudah punya pemikiran nih, seperti misalnya Mbak Sofi, kemarin usahanya, Sofi Alia itu usahanya,
bikin craft, ya. Selain souvenir berupa bunga, ya, juga bikin semacam craft seperti apa ini namanya frame foto dan seterusnya. Nah, karena kalau saya melihat Mbak Sofi Alia ini sudah mulai dari 2017, sekarang ini sudah 2021, berarti usahanya ini sudah stabil nih, ya, sudah stabil. Kemungkinan untuk geser itu cuma kecil ya. Kalau saya lihat dari ceritanya kemarin, saya sudah bisa memperkirakan dia cukup bagus. Sehingga nah ini kayaknya perlu bikin. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bikin itu rugi. Mumpung sekarang itu mudah, sangat dipermudah oleh pemerintah, dipermudah ya, termasuk ini nanti kalau kamu mau mengembangkan usaha ya, pada saat kamu sudah mempunyai NIB ya, sudah punya EUMK, pengembangan usaha juga lebih gampang ya, lebih gampang, termasuk akses ke lembaga keuangan, karena juga apapun lembaga keuangan juga akan melihat persyaratan izin-izin yang kita punya apa. Sedikit mungkin cerita pengalaman saya pribadi ya, pada saat saya mengelola koperasi ya, kita juga misalnya ada yang mengajukan untuk pembiayaan terkait dengan usaha, kita akan tanya usahanya apa, legalitasnya mana, berapa omsetnya, bisa nggak dilihat rekening keuangan, rekening banknya, standarnya begitu. Ya, Mbak Epi pun nanti kurang lebih akan bertanya yang sama. Nah, pada saat kita menginginkan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, jadi misalnya Mas Aldi yang kemarin cerita posisinya ada di Blitar, ya, ingin memanfaatkan fasilitas UMKM-nya tadi di daerahnya, ya harus punya legalitas tadi. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya ya semacam kemudahan-kemudahan, termasuk juga seperti Mbak Sofi Alia ini sebetulnya bisa diikut sertakan dalam pameran. Ya, kalau Sofi Alia ada posisi di Kota Malang, nanti bisa saya kenalkan dengan IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslim. Ya, nah, nanti di situ kamu silakan berkomunitas itu. Nah, di komunitas itu nanti ada beberapa kemudahan karena pemerintah itu jarang sekali yang langsung dengan UMKM. Jadi pemerintah itu biasanya dengan komunitas, dengan kampus, karena lebih gampang untuk nyarinya, ya. Kemudian dengan dengan perangkat-perangkat seperti perangkat desa, lurah dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi atas pertanyaan Pak Koirul, apakah nanti akan dibantu? Ya pasti akan dibantu. Ya, saya akan memberikan membantu. Ya paling tidak setelah ini saya akan share loginnya kemana. Kemudian saya juga akan share untuk guideline-nya seperti apa. Nah nanti pada saat mau praktek bareng-bareng nggak apa-apa. Kita nanti bikin acara praktek bareng-bareng ya, nanti bisa dimotori oleh salah satu, misalnya Sofi gitu yang memulainya. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan masing-masing di rumah. Nah, itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan bersama-sama berjejaring, sehingga dengan begitu kita tahu, oh seperti ini loh caranya. Sama kok, seperti gampangannya begini. Pada saat di kampus itu kan sekarang kita pakai RPS online ya. Jadi kita kuliah pakai RPS online. Ada beberapa dosen yang males. Saya ini termasuk kategori yang betul-betul mau belajar mulai dari awal. Oh, cara masukkannya seperti ini. Oh, cara berkomunikasinya begini. Oh, caranya memasukkan tugas seperti ini. Nah, jadi pada saat teman-teman membaca guideline itu mudah sebetulnya. Tapi kalau nggak pede, nah nggak pede itu dalam arti karena nggak biasa, nanti daripada salah. Ya udah, ayo kita kalau ada nobar, sekarang kita bisa bikin legalitas bareng, BL bar ya, bikin legalitas bareng gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Koirul. Jadi kita bisa bersama-sama karena data itu yang punya adik-adik kan, data NIK, data omset atau data yang lain-lain yang punya dia ya, sehingga tetap harus di tangannya adik-adik supaya nanti tidak salah emailnya dia. Jangan emailnya P2KIB, karena kalau email P2KIB ya kan nanti kan P2KIB itu bisa berubah-ubah, siapapun bisa di P2KIB. Jadi email itu masuk ke emailnya Wahyu Nur Aziza atau Sofi Alia karena memang memasukkannya sendiri-sendiri, nanti pasti dibantu ya. Baik, saya kira mungkin itu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator, monggo. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah sangat jelas sekali. Bapak Ahmad Khairul sudah sangat jelas ya. Terima kasih atas pesan yang disampaikan juga. Hati-hati dalam memasukkan
data pada pengisian dan lain sebagainya, akan waktu khusus dan lain sebagainya. Tetap kami dari lembaga pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis tetap akan mensupport. Nanti mungkin dari kebijakan Ibu Pimpinan dan lain sebagainya nanti akan diberikan ruang khusus untuk hal tersebut untuk mensupport adik-adik tentunya. Baik, mungkin karena sudah tepat ini lebih 2 menit Ibu, mohon maaf, mohon izin. Ini sudah waktunya Ibu Happy ini. Nah, ini saya berkenan saya menyimpulkan sedikit ya Ibu, bahwa sama materi yang disampaikan sama Ibu sungguh sangat luar biasa. Kesatu paduan antara government, pelaku usaha, akademisi, bisnis, pelaku bisnis, media massa, dan resources tentunya sangat mutlak diperlukan untuk final goal-nya adalah adanya modernisasi pelayanan yang optimal, akuntabilitas, sehingga bisa meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan usaha dari masing-masing pimpinan adik-adik. Demikian pula dengan penerapan penyesuaian dari undang-undang yang sekarang berlaku, Undang-Undang Cipta Kerja, sungguh banyak sangat menguntungkan sekali bagi seluruh pihak. Titik tolaknya adalah legalitas. Jadi apapun usaha yang adik-adik Tinan sekalian selenggarakan, mutlak diperlukannya sebuah legalitas usaha, sehingga dari segi pembiayaan atau pengembangan usahanya akan lebih mudah, sebagaimana difasilitasi oleh pemerintah dari adanya diberi kemudahan dalam meregistrasikan usaha melalui online single submission yang nantinya ke depannya juga telah disampaikan, dibocorkan sedikit oleh Ibu narasumber sebagai praktisi hukum dan konsultan pajak ya Ibu ya. UU harmonisasi perpajakan yang akan diterapkan di tahun 2022, NIK sekaligus NPWP yang merupakan single identity number oleh pemerintah. Integrasi yang bersatu padu ini juga sangat diperlukan dan sangat penting bagi seluruh pihak untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih disampaikan kepada Ibu narasumber, kurang lebihnya dimohonkan maaf. Ibu Hajah Jenny Susianti SE MM BKP. Berkenan Ibu kalau masih